Banyak sekali. Silakan kepada pemateri, saya persilakan. Oke, nama Adelia Rizkiana, jabatan bendahara, kelas 12 IPS 2, alamat Jalan Sukamaju 11, NI 033 garis miring Malangawi 2 garis miring PD titik 16 MKS garis miring 2020. Nomor telepon 0882 02 08 20 960. Judul materi Managerial Project. Saya persilakan kepada pemateri. Oke, sebelum masuk ke materi itu, Luka bertanya, di sini ada yang pernah buat to-do list nggak? Atau ada yang tahu to-do list nggak? To-do list. T-O-D-O. Nah, ada yang pernah tahu nggak? Apa yang biasa dibuat di to-do list? Biasa saya buat to-do list itu untuk mencatat apa yang harus saya buat hari ini. Ada lagi yang pernah buat to-do list atau jadwal-jadwal begitu? Saya kampus kita dari tahun 11 IPA 1. To-do list itu seperti dibuat untuk wishlist tugas dalam sehari. Misalnya hari ini kita mau kerja tugas PKN, terus setelah tugas PKN kita mau membersihkan ini, terus tugas yang lain. Terus kalau sudah selesai tugasnya nanti dicoret atau diberi tanda kalau sudah selesai. Nah, yang dibilang sama temannya tadi itu benar sekali. Jadi to-do list itu berguna sekali untuk orang-orang kayak saya yang pelupa banget. Misalnya tuh dalam satu minggu itu ada tugas-tugas yang mau dikerjakan banyak sekali. Nah itu bisa di listkan skala prioritasnya. Misalnya tuh dalam satu hari itu ada mapel yang pertama itu bahasa Indonesia, ada tugasnya. Nah itu bisa di list di awal-awal. Jadi, nah kaitannya dengan materi itu sekarang adalah bagian komponen-komponennya, di mana managerial project ini di sini komponennya lebih kompleks dibandingkan to-do list yang biasa kita buat atau temannya buat tadi. Nah kita masuk ke managerial project. Nah dari kata managerial project ini terdapat kata project yang bisa kita highlight atau bisa kita pahami. Nah dari kata project ini mungkin beberapa orang itu masih awam dengan kata-kata itu atau jarang terdengar. Jadi project itu merujuk kepada video-video yang kita buat, atau pandu buat dalam satu kali kerja. Di sini sebelum kita membuat sebuah project atau video, kita harus merencanakan atau membuat rancangan yang matang sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, manajemen kerja itu yang disebut dengan rancangan-rancangan yang matang itu. Silakan ditulis. Managerial project ini berfokus kepada mengatur jalannya project dengan baik. Jadi di sini ada 3 manfaatnya, itu merancang kegiatan dengan baik, mengoptimalkan kinerja tim kerja dan menyelesaikan project dengan tepat waktu. Boleh ditulis. Nah, terdapat bagian-bagian
dua bagian pada manajemen project. Yang pertama adalah bagian wajib dan yang kedua adalah bagian opsional. Kita masuk ke bagian wajib. Bagian wajib ini bagian yang harus diisi. Yang pertama adalah bagian kategori. Kategori di sini Nah, kategori di sini biasanya diisi dengan jenis film yang akan kita buat. Misalnya dalam sebuah lomba, kita disuruh membuat film pendek atau dokumenter. Nah, di sini kita tulis film pendek atau film dokumenter. Jadi jenisnya project. Kita masuk ke project. Jadi project di sini biasanya diisi dengan judul atau lembaga-lembaga yang menaungi lomba yang akan kita garap. Jadi misalnya dalam satu project itu judulnya belum ditentukan atau belum ada, kita bisa tulis di sini lembaga-lembaga yang menaungi lomba yang akan kita garap. Sampai sini jelas ya? Kita masuk ke masa awal. Nah, masa awal di sini biasanya diisi dengan tanggal awal mula kita membuat suatu rangkaian proyek. Jadi misalnya pada rangkaian ini kita tulis tanggalnya beserta tahunnya juga. Bisa juga diperhatikan di kertasnya yang ada. Nah, deadline ini kebalikannya dengan masa awal. Jadi deadline itu diisi dengan tanggal-tanggal batas waktu atau tenggat dari rangkaian proyek yang akan kita buat. Jadi kalau awal itu dia masa awal pembuatannya, kalau deadline itu akhir pembuatannya. Kemudian masa kerja. Masa kerja di sini diisi dengan rentang waktu dari masa awal hingga deadline. Jadi rentang waktunya, jumlah masa kerjanya. Mengerti? Penanggung jawab. Penanggung jawab di sini ada beberapa pilihan yang harus dipilih oleh kepala proyek sendiri. Nah, di sini kita isi dengan anggota tim yang dijadikan penanggung jawab dalam satu rangkaian proyek itu. Jadi misalnya saya sebagai kepala proyek memilih Manda untuk menjadi penanggung jawab di pembuatan naskah dan sebagainya. Mengerti? Selanjutnya keterangan. Keterangan ini diisi dengan penjelasan singkat mengenai proses penggarapan proyek. Jadi ini keterangan tidak harus diisi dan opsional, tergantung dari penanggung jawabnya sendiri. Selanjutnya ada bukti. Bukti di sini mirip-mirip sama keterangan yang tadi dijelaskan. Jadi dia penjelasan singkat mengenai bukti-bukti ini proyek sudah jalan dengan baik atau tidak. Jadi dijelaskan di sini. Jadi bedanya itu dengan keterangan yang tadi itu dia wajib diisi untuk penanggung jawab. Jadi penanggung jawab yang isi keterangan dan bukti. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih bingung? Yang terakhir itu adalah terlaksana atau tidak terlaksana. Jadi di sini dikasih opsi 2, yaitu terlaksana atau tidak terlaksana. Jadi setiap rangkaian proyek yang akan kita garap terdapat terlaksana atau tidak terlaksana. Jadi misalnya dalam satu proyek dalam rangkaian itu tidak terlaksana, kita bisa pilih tidak terlaksana atau terlaksana. Jadi ini tergantung dari lapangannya. Saya barangnya tidak terlaksana, itu tidak terlaksana, tidak tulis. Nah, bagian yang kedua adalah bagian opsional. Oke, ada 4 rangkaian yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah achievement. Achievement itu seperti namanya adalah pencapaian yang kita raih dalam satu proyek atau dalam rangkaian proyek. Jadi semisal proyeknya itu pembuatan naskahnya itu lebih cepat 2 hari lebih awal, itu bisa ditulis di achievement. Lanjut. Attention. Yang kedua adalah attention. Attention di sini adalah diisi dengan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam satu proyek itu.
semisal kita dalam satu proyek itu proyeknya dokumenter. Dokumenter kan itu naskahnya lebih panjang dan harus diperhatikan. Jadi bisa dituliskan di bagian attention. Nanti. Oke. Yang kedua adalah problem. Problem itu seperti namanya adalah masalah di mana kita mengisinya dengan masalah-masalah yang telah kita hadapi pada saat penggarapan proyek. Misalnya hujan ataupun sebagai macam itu. Yang terakhir adalah action plan atau yang keempat. Action plan di sini adalah solusi yang kita tawarkan sebagai tim kerja untuk menyelesaikan sebuah problem yang terjadi. Jadi problem sama action plan itu harus saling mengikat. Jadi kalau misalnya ada problem harus ada action plan. Itu tidak boleh ada terpisah. Sampai sini paham nih? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Oke semua. Nah, pada tahap ini terdapat 2 tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tahap praproduksi atau tahap pertama. Tahap pertama di sini di tahap ini adalah kita mempersiapkan atau mempersiapkan segala sesuatu hal yang harus dipersiapkan sebelum kita terjun ke lapangan. Contohnya itu seperti naskah dan sebagainya. Oke. Yang kedua adalah tahap produksi. Tahap produksi di sini kebalikannya sama yang praproduksi tadi. Jadi ini kita sudah terjun di lapangan dan sudah siap nih persiapan Kak. Jadi kayak misalnya editing ataupun pengambilan gambar itu masuk ke tahap produksi. Sampai sini paham sih? Nah, tahap praproduksi itu ada rangkaian yang harus diperhatikan. Ini banyak sekali memang, tapi tidak harus dikerjakan langsung. Oke. Kita langsung masuk ke managerial project. Nah, di sini ada poster yang saya siapkan untuk mengisi managerial project. Jadi, yang pertama yang harus kita isi itu adalah kategori. Kategori di sini bisa dilihat di sini di short film, communication, short film competition. Jadi, yang kita tulis di kategori itu short film atau film pendek. Jadi sesuai dengan posternya. Oke, yang kedua adalah project. Ada yang tahu nggak apa dari tadi itu project? Apa yang harus diisi dalam project? Cerita. Jadi proyek itu lembaga yang memiliki lomba. Makasih. Nah, kalau di sini kira-kira lembaga yang mana harus ditulis? Lembaga komunikasi. Ada yang lain? Makasih ya. Ada yang lain? Lihat-lihat dulu posternya. Kira-kira yang mana ini lembaganya di sini? Dari banyak ini. Mungkin
tidak ada yang tahu. Jadi lembaganya itu Umsida. Memang agak tidak terlalu kelihatan sih, jadi oke. Nah di proyek ini kita tulis Umsida karena judulnya belum kita tahu toh, jadi kita tulis bisa judulnya. Nah selanjutnya adalah masa awal. Masa awal di sini bisa kita lihat yang mana kira-kira di sini masa awalnya, tanggal masa awalnya. Masa awalnya itu mulai dari tanggal 1 Juni. Nah betul sekali yang dibilang sama temannya. Jadi masa awalnya itu 1 Juni 2021. Kalau deadline-nya, ada yang tahu nggak? Jadi deadline-nya itu 16 Juli 2021. Ya betul sekali yang dibilang sama temannya. Oh Juli. Nah masa kerjanya itu kira-kira berapa? Dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 16. Jadi masa kerjanya itu Kak dari tanggal 2 Juni sampai 15 Juli 2021. Masa kerja. Makasih. Jadi masa kerjanya itu kurang lebih 1 bulan 16 hari. Ya, yang dibilang sama temannya tadi benar sekali. Jadi di sini kita masa kerjanya ditulis dengan harinya, bukan bulannya, tapi langsung harinya, supaya kita lebih gampang untuk melihat berapa hari, tinggal berapa hari nih sisa produksi kita. Gitu. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama adalah tahap persiapan atau pra-produksi yang aku jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah pembentukan tim kerja. Kelihatan sih? Bisa juga dilihat di kertasnya. Nah, yang pertama itu adalah pembentukan tim project. Di sini bisa dilihat penanggung jawabnya. Nah, penanggung jawabnya itu adalah ketua atau Amanda sebagai penanggung jawab dari pembentukan tim project. Nah, di sini menurutnya ini Amanda, pasnya dapat kini poster, dia langsung bisa bikin pembentukan tim kerja. Jadi pada tanggal 1 Juni dia bisa buat 1 hari tim kerjanya. Oke, di sini kita tulis 1 Juni, deadline-nya itu 2 Juni, jadi di 1 hari. Yang kedua adalah penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal ini biasanya diisi penanggung jawab. Nah, untuk ketua itu memilih kepala proyek yang harus menjadi penanggung jawab dari proyek Umsida ini. Nah, menurutnya ketua ini yang harus dipilih itu Adel, misalnya. Nah, menurutnya ini Adel sebagai kepala proyek, dia bisa menyelesaikan masa kerja 1 hari, Ji. Jadi
kita tulis 2 Juni 2021 sampai 3 Juni 2021. Jadi masa kerjanya itu cuma 1 hari. Oke. Lanjut yang ketiga adalah pengusulan ide cerita ke pembina. Pengusulan ide cerita ke pembina ini biasanya dipilih dari kepala proyeknya. Menurutnya dia misalnya mandakah yang bisa mengusulkan ide ceritanya ke pembina atau siapa dalam timnya sendiri. Menurutnya Manda, sebagai penanggung jawab pengusulan ide cerita, dia bisa menyelesaikan ide cerita dalam waktu 2 hari. Jadi 3 Juni 2021 hingga 5 Juni 2021. Jadi masa kerjanya itu 2 hari. Kelihatan tidak dari belakang? Enggak. Nah, yang ketiga adalah asesi ide cerita. Yang keempat adalah asesi ide cerita. Asesi ide cerita ini biasanya penanggung jawabnya itu pembina sendiri. Jadi kita tulis di sini. Di penanggung jawabnya itu klik pembina. Jadi satu-satunya orang yang bisa asesi ide cerita itu cuma pembina. Tidak ada orang lain. Nah, menurutnya pembina ini dia bisa selesaikan asesi ide cerita itu dalam waktu 2 jam sih. Jadi 2 jam, jadi kita tulis di masa awalnya itu 5 Juni 2021 sampai 5 Juni 2021 juga. Jadi 1 hari. Ini 1 hari tapi umumnya dalam 2 jam. Sampai sini mengerti sih? Atau ada yang mau bertanya? Ayo. Oke, tahap yang kelima adalah pembuatan skrip atau naskah. Di sini kita bisa lihat di bagian penanggung jawab ada 3 yang menjadi penanggung jawab dari pembuatan naskah. Di sini kepala proyek menunjuk 3 orang yang bisa membuat naskah, tapi ini tidak harus memang penanggung jawabnya yang buat naskahnya. Bisa dari tim-tim lain atau anggota-anggota lain, tapi memang yang disuruh yang menjadi tanggung jawab itu 3 orang. Nah, misalnya ini Adel sebagai kepala proyek, pilih Anisha. Yang kedua Azalika. Nah, yang ketiga itu Alia. Oke. Nah, menurutnya itu 3 orang tadi, ini naskah bisa dibuat dalam waktu 3 hari. Jadi kita tulis 5 Juni 2021 sampai 8 Juni 2021. Nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang ketiga, yang selanjutnya revisi naskah. Revisi naskah di sini penanggung jawabnya ada 3 juga, bisa diklik. Nah, mengapa di sini penanggung jawab 5? Karena penanggung jawab 5 itu artinya pembukaan ini.
penanggung. Nah, penanggung jawab kelima itu artinya ini, yang 3 orang ini, yaitu penanggung jawab yang kelima. Jadi nomor 5 itu tandanya ini. Jadi pembuatan naskah itu sama dengan Oke, selanjutnya KSP. Ada yang tahu nggak apa itu KSP? Bisa dijawab. KSP itu kepanjangannya kerjaan sensor project. Oke, benar sekali yang dibilang sama temannya tadi. Jadi KSP itu menjadi penanggung jawab juga di revisi naskah. Sebelum ke pembina itu harus ke KSP dulu, karena KSP itu seperti yang dijelaskan sama MC itu KSP itu melihat-lihat di naskah bagian-bagian yang tidak harus dipertontonkan atau dipublikasikan. Nah, selanjutnya adalah pembina. Nah, pembina ini banyak sekali revisiannya, jadi ditaruh di akhir. Banyak sekali revisiannya memang. Nah, yang keenam itu, nah, menurutnya ini 3 orang, tiga penanggung jawab, itu revisi naskah itu bisa dilaksanakan 3 hari, 1 hari. Jadi tanggal 8 Juni 2021 pada masa awalnya, deadline-nya itu 9 Juni 2021. 1 hari. Oke, selanjutnya perbaikan naskah. Perbaikan naskah ini kira-kira ada yang tahu nggak? Siapa yang jadi penanggung jawab? Perbaikan naskah. Penanggung jawab 5. Oke, yang dibilang sama temannya tadi itu benar sekali. Jadi revisi naskah itu, perbaikan naskah itu di penanggung jawabnya itu penanggung jawab kelima, ini 3 orang ini. Nah, menurutnya ini penanggung jawab kelima, revisi naskah itu bisa 1 hari, 1 sampai 2 hari. 9 Juni 2021. Jadi 2 hari. Nah, selanjutnya ada revisi naskah yang kedua. Ini revisi naskah ada memang 2. Jadi penanggung jawabnya itu pembina. Jadi yang bedanya itu revisi naskah yang pertama sama yang kedua itu ada pada penanggung jawabnya. Pada penanggung jawab yang pertama itu ada 3 penanggung jawab, yang kedua itu ada pembina. Jadi dia revisi hal-hal yang sudah diperbaiki dari tadi di yang ke-7, rangkaian ke-7. Nah, menurutnya ini pembina, revisi naskah yang kedua ini bisa sampai 2 jam nih. Karena menurutnya dari revisi yang pertama itu sudah bagus nih. Jadi revisi yang kedua ini membutuhkan waktu 2 jam saja. Yang ke-9 adalah finalisasi naskah. Finalisasi naskah itu mirip dengan perbaikan naskah, tapi bedanya itu di revisiannya. Jadi karena ada 2 revisi naskah dari pembina maupun dari KSP sekalian, itu ada juga perbaikan naskah dari penanggung jawab kelima. Nah, pada tahap ini naskah sudah harus di-ACC di pembina. Penanggung jawab kelima. Nah, ini penanggung jawab kelima itu sangat berperan aktif di dalam membuat naskah, revisi naskah, atau perbaikan naskah. Nah, menurutnya penanggung jawab kelima ini, revisi naskah itu bisa 1 hari. Jadi 11 masa awal itu diisi 11 Juni, deadline-nya itu 12 Juni 2021. Sampai sini ada yang nggak paham?
Atau ada yang masih bingung bagaimana cara isi? Kalau kalian masih kurang paham, bisa juga tanya-tanya daripada nanti bingung. Yang sebelah kiri, kalau mau bertanya-tanya ini juga tentang dirinya sebelum pindah ke bagian bawah lagi. Selanjutnya adalah persiapan alat produksi. Nah, di sini kita lihat di penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya itu adalah semua anggota. Jadi baik itu di dalam tim kah maupun itu semua anggota kah itu harus mempersiapkan alat produksi. Nah, alat produksi ini biasanya bukan cuma kamera, bukan cuma tripod, tapi itu bisa juga dalam bentuk naskahnya harus terprint dengan baik. Materialnya ya. Itu juga propertinya harus dipersiapkan dari hari itu juga. Jadi kita di sini diisi satu hari. Menurutnya semua anggota ini persiapan alat produksi itu bisa dilakukan dalam 2 hari atau 1 hari. Jadi pada masa awal itu 12 Juni, pada deadline itu 13 Juni. Nah, di sini ada total. Menurutnya kalian apa itu total? Ya, benar sekali. Jadi kira-kira berapa ini harinya? Kalau misalnya kalian hitung sih. Ada yang tahu? Nah, kita hitung sama-sama nah. 1 hari, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari. 12 hari kita tulis 12 hari. Nah, jamnya 2 jam, 4 jam. Jadi total dari tahap produksi itu 12 hari 4 jam. Selanjutnya itu sisa masa produksi. Sisa masa produksi ini kita bisa hitung dari awal 46 hari 6 dikurang 12 hari 4 jam. Hari 34. Kalau jamnya kira-kira berapa jam? Benar sekali. Habis 34 hari 20 jam. Nah, kita masuk ke tahap produksi. Nah, tahap produksi ini ada 11 rangkaian yang harus kita perhatikan. Kita lihat ke managerial project. Di situ ada juga di anunya kalian, di printan kalian bisa diperhatikan. Nah, pada tahap produksi, yang pertama itu adalah pengambilan gambar. Di sini penanggung jawabnya ada 2. Yang pertama itu penanggung jawabnya adalah ketua, yang kedua adalah kepala proyek. Nah, menurutnya ini 2 orang, pengambilan gambar itu bisa dilakukan 5 hari. Jadi oke.
13 Juni 2021 sampai tanggal 5 hari 18 Juni 2021. Nah, di sini kita tulis 5 hari. Sampai sini paham sih? Nah, selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan. Di sini penanggung jawabnya semua anggota. Jadi baik itu di luar timka ataupun di dalam timka itu harus dokumentasi kegiatan. Nah, ini dilakukan selama masa produksi. Jadi selama masa produksi ini kita harus ada dokumentasinya, baik itu dari pengambilan gambar, editing dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengecekan dan kelayakan gambar. Di sini banyak sekali penanggung jawabnya yang ditunjuk. Yang pertama itu kepala proyek yang menjadi kepala di situ. Yang kedua adalah pembuat naskah. Pembuat naskah di situ yang kayak yang penanggung jawab kelima tadi. Jadi 3 orang. Nah, yang selanjutnya adalah KSP. KSP juga di sini berperan penting karena kelayakan gambar itu sama tahu ada yang tidak cocok ditampilkan atau diproduksi, itu bisa langsung ya. Nah, selanjutnya adalah kameramen. Kameramen juga ini penting sekali karena dia yang tahu, siapa tahu ada gambar yang ngeblur ataupun gambar yang tidak sesuai dengan naskah. Nah, menurutnya nih 4 penanggung jawab, dia bisa cek dan kelayakan gambarnya itu ya bersamaan dengan pengambilan gambar. Jadi selama pengambilan gambar ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama itu pengambilan gambar, yang kedua itu pengecekan dan kelayakan gambar. Jadi kalau misalnya sudah tag gambar begitu, kita bisa langsung cek dan lihat kelayakan gambarnya. Misalnya dia ngeblur kah, kita bisa langsung ambil gambarnya. Ulang. Nah, di sini kita tulis 5 hari bersamaan dengan pengambilan gambar. Nah, di sini ada tanda 2.1. 2.1 itu menandakan tahap kedua, tahap produksi, dan yang pertama 1. Jadi bersamaan harinya. Jadi sekaligus kita kerja pengambilan gambar, kita juga cek kelayakan gambarnya. Gitu. Selanjutnya adalah penyortiran gambar dan suara sesuai naskah. Oke. Di sini ada 2. Yang pertama itu si pembuat naskah. Yang kedua adalah kameramen. Di sini penyortiran gambar itu harus sekali dilakukan oleh pembuat naskah karena dia yang tahu naskahnya. Dia yang tahu scene berapa ini gambar, dia juga tahu kata-katanya, dialognya. Oke, selanjutnya ada kameramen. Nah, kameramen itu penting sekali juga karena dia yang harus lihat apakah memang layak dipublikasikan ataupun tidak. Oh ya, maaf, sebelumnya bisa diisi-isi tuh kertasnya biar jadikan nanti pelajaran nanti di rumah. Bisa diisi-isi. Bisa diisi kertasnya. Nah, menurut si pembuat naskah dan kameramen, penyortiran gambar dan suara itu sesuai naskah itu bisa dilakukan dalam 2 hari. Oke, kita tulis pada masa awal itu 18 Juni 2021. Oke. Kelihatan? Jadi di sini pada masa awalnya itu 18 Juni 2021. Nah, deadline-nya itu 19 Juni 2021. Jadi penyortiran gambar itu 1 hari dilakukan. Kita tulis di sini 1 hari.
Rangkaian yang kelima itu adalah pengambilan gambar kembali. Di sini, sesuai dengan pengecekan kelayakan gambar, kita melihat gambarnya itu sudah bagus atau tidak, ngeblur atau tidak dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada gambar yang ngeblur, kita bisa langsung ambil gambarnya. Nah, di sini penanggung jawabnya ada dua. Yang pertama adalah ketua, yang kedua adalah kepala proyek. Nah, menurutnya kepala proyek sama ketua ini, pengambilan gambar ini bisa dilakukan dalam 1 hari saja. Jadi, kita tulis di masa awalnya itu 19 Juni. Nah, di sini 20 Juni, di deadline-nya. Oke, 1 hari. Sampai sini ada yang masih bingung dengan pengerjaan manajemen proyek. Nah, selanjutnya adalah editing project. Di sini ada yang tahu nggak apa dibuat di sini di editing project? Ada yang tahu? Di mana editing project itu semua pengambilan gambar dilakukan menjadi satu dan diedit untuk dan dirubah hasilnya. Nah, yang dibilang sama temannya tadi itu benar sekali. Editing project itu ada 3 penanggung jawabnya di sini. Yang pertama itu bisa dipilih dari kepala project. Misalnya Gadika. Gadika ini korban editor banget. Yang kedua itu ini. Yang ketiga itu Anisha. Nah, ini yang bertanggung jawab atas editing yang dilakukan. Di sini, menurutnya editor ini, editing project itu bisa dilaksanakan dalam waktu 3 hari. Jadi, kita tulis 20 Juni 2021 di masa awalnya. Nah, di deadline-nya itu 23 Juni 2021. 3 hari. Nah, selanjutnya adalah pembuatan bahan tayang. Pembuatan bahan tayang di sini banyak sekali penanggung jawabnya. Bisa dilihat ada 4. Nah, di sini pembuatan bahan tayang yang meliputi beberapa hal. Ada 4 yang harus kita buat. Yang pertama itu adalah poster project. Yang kedua itu baris thumbnail YouTube. Yang ketiga itu thumbnail IG. Dan yang keempat itu trailer project. Itu dilakukan bersamaan dengan editing project. Jadi kita pilih dulu penanggung jawabnya di sini. Di sini lebih saranku jika di sini namanya sudah ada menjadi editing di bagian ke-6. Ini namanya di sini tidak usah disebutkan lagi, jadi tidak double job key. Di sini pembuatan bahan tayang sama editing project itu bersamaan dilakukan. Jadi di sini kolomnya sama-sama merah. Kayak yang tadi. Jadi 3 hari bersamaan sekaligus. 3 hari dalam kurung 2 titik. Nah, oke. Selanjutnya adalah revisi editing dan bahan tayang. Nah, revisi editing itu harus sekali dilakukan dari 3 orang ini, karena sebelum kita produksi gambar video, kita harus melihat apakah itu video bagus editingnya atau tidak. Nah, penanggung jawabnya itu penanggung jawab ke-6. Ada yang tahu nggak apa itu penanggung jawab ke-6? Dapat. Penanggung jawab 6 itu orang yang bertugas di rumah kami, itu editing project. Ya, benar sekali dibilang sama temannya tadi. Penanggung jawab 6 itu yang ini. Dan Nika, ini dan Najisa. Nah, yang kedua adalah penanggung jawab ke-7. Penanggung jawab ke-7 itu yang ini. Di nomor yang ke-7. Oke, selanjutnya yang terakhir ini pembina.
Jadi pembina ini banyak sekali memang bagiannya untuk revisi. Jadi harus ada namanya di sini. Nah, menurutnya ini 3 penanggung jawab, revisi editing itu bisa dilakukan dalam 1 hari. Jadi kita tulis 23 Juni 2021. Nah, di deadline-nya itu 24 Juni 2021. Jadi revisi editingnya itu 1 hari. Selanjutnya adalah perbaikan sesuai revisi. Nah, di sini karena sudah direvisi, kita harus memperbaiki editing yang telah direvisi. Nah, di sini ada 3 penanggung jawab. Yang pertama itu penanggung jawab ke-6 yang tadi disebutkan sama temannya. Yang kedua adalah penanggung jawab ke-7 yang ini. Nah, yang terakhir adalah pembina lagi. Nah, menurutnya si penanggung jawab ini perbaikan sesuai revisi itu bisa dilakukan dalam waktu 3 hari. Jadi kita tulis di sini 24 Juni 2021. Deadline-nya itu 27 Juni 2021. 3 hari. Oke. Selanjutnya pengecekan copyright. Ada yang tahu nggak di sini apa itu copyright? Ada tahu nggak? Atau ada yang Copyright itu cipta. Nah, yang dibilang sama temannya tadi itu benar sekali. Jadi pengecekan copyright itu perlu sekali dilakukan karena beberapa kali tuh proyeknya kan itu pernah kena copyright dan berujung masalah. Jadi ini harus sekali dicek. Nah, pengecekan copyright itu satu di penanggung jawabnya. Oke, menurut Prativi ini pengecekan copyright itu bisa dilakukan dalam waktu 2 jam saja. Jadi sama caranya. 27 Juni 2021 sampai 27 Juni 2021. Oke, yang terakhir adalah proyek layang. Proyek layang di sini cuma 1 di penanggung jawabnya ketua. Jadi sebenarnya ini proyek layang ini bisa ditanggung jawabi dari ketua ataupun pembina selaku upload dari yang di YouTube ataupun di Instagram yang biasa kalian lihat. Nah, menurutnya si ketua ini proyek layang ini bisa tayang bisa di-upload 2 jam dalam waktu 2 jam bisa jadi bersamaan di waktu. Oke, total. Kira-kira ada yang tahu nggak apa ini total? Nah, total itu di situ adalah sisa masa sisa total dari tahap pertama dan tahap kedua ditambah. Jadi totalnya kedua tahap. Di sini ada bisa dihitung kan? Ada yang tahu nggak? Berapa totalnya ini? Dari total jumlah hari yang lalu dari proses dari awal tahap yaitu 14 hari 4 jam. Sini bisa ditulis dulu, tapi bisa ditulis dulu supaya
Nah, 14 jam tambah 12 hari kira-kira berapa? 14 hari tambah 12 hari itu kira-kira berapa? 26. 4 jam tambah 4 jam? 8 jam. Jadi totalnya itu total keseluruhan 2 tahap, bukan cuma tahap yang kedua. Nah, ini semua rangkaian yang harus kita lalui sebelum kita terjun ke lapangan. Jadi ini manajemen project harus dikerjakan sebelum kita terjun ke lapangan. Jadi tidak bisa diubah. Misalnya kita dalam satu rangkaian itu terdapat hambatan atau problem, itu tanggalnya tidak bisa diubah. Ini sebagai patokan Ji atau rancangan Ji. Nggak bisa diubah sesuai lapangan. Selanjutnya, ini tadi keterangan itu diisi oleh penanggung jawab. Jadi yang menjadi penanggung jawab di sini harus mengisikan keterangan dan bukti bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik. Di sini tidak usah kita isi dulu karena ini bagian di sini bagian keterangan sampai action plan itu diisi setelah kita terjun ke lapangan. Jadi kita melihat kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Dan di sini juga. Nah, kita masuk ke bagian optional. Bagian di sini bisa diisi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Contohnya itu achievement misalnya kita pada proyek tersebut pengambilan gambar kita lebih cepat 2 hari. Jadi kita tulis keterangan. Kita masuk ke keterangan maksudnya dulu. Nah, keterangan di sini contohnya itu seperti telah berkomunikasi kepada kepala proyek selaku anggota tim. Ini keterangan bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, yang kedua itu bukti. Buktinya itu apa? Kita sudah melakukan ini pembuatan kerja. Nah, buktinya itu telah diketahui oleh anggota. Nah, otomatis kalau keterangan dan bukti telah ditulis, berarti kita tulis di sini terlaksana. Kita masuk ke bagian opsional, bagian achievement. Nah, dari tadi yang sudah saya bilang tadi, achievement itu bisa diisi, bisa juga tidak, tergantung dari lapangannya. Misalnya pada pengambilan gambar, pembuatan naskah, achievement yang kita dapat tuh adalah dapat membuat naskah 2 hari lebih cepat. Jadi kita tulis di bagian achievement. Itu sebagai pencapaian yang telah kita raih setelah membuat naskah. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, attention itu bagaimana? Misalnya dalam film pendek ini, naskah yang dibuat itu harus sesuai dengan tema. Kita bisa menuliskan di
juga harus sesuai tema yang ditentukan oleh Pulsida. Nah, problem. Apa tadi itu problem? Ada yang tahu nggak? Oke. Jadi di sini problemnya tuh contohnya seperti pada saat pengambilan gambar itu hujan, kita bisa tulis di problemnya pengambilan gambar sesuai dengan tabelnya. Hujan. Nah, kira-kira kalau misalnya terjadi hujan, apa action plan-nya kalian? Ada yang bisa kasih tahu? Apa solusinya supaya ini project tetap berjalan tapi tidak kena hujan? Problemnya ada yang tahu nggak? Pakai payung. Ada yang lain? Bisa ganti lokasi mungkin. Boleh juga, tapi itu sesuai dengan naskahnya. Jadi kalau misalnya hujan, ini bisa kita ganti ke pengambilan gambar yang di dalam ruangan, jadi tidak terkena hujan. Jadi kita tulis di sini gambar yang berada pada ruangan. Sampai sini ada yang belum ngerti nggak? Atau ada yang belum tahu apa bagaimana cara mengisinya? Atau ada yang mau ditanyakan khususnya pada ini achievement, attention, problem dan action plan? Ada enggak? Kalau ada yang mau bertanya, kita lanjut ke sini. Kita sudah lalui dari tahap praproduksi sampai tahap produksi. Oke, mungkin begitu Ji. Mungkin begitu Ji materinya sekarang. Kalau mau bertanya, bisa lewat DM atau WA. Saya kembalikan ke Mbak. Oke. Tadi materi ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya atau mengantuk ya? Kalau ngantuk. Minggu depan sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Gayatri dari kelas 2C. Saya ingin bertanya, ini manajemen rencana kerja itu yang isi apa hanya penanggung jawab atau orang-orang tertentu yang bikin buat isi? Nah, pertanyaan tadi itu jawabannya adalah bisa dilakukan oleh semua anggota, baik itu di luar tim maupun di dalam tim. Itu bisa isi juga managerial project. Jadi tidak harus dari penanggung jawabnya, bisa juga dari anggota tim maupun atau di luar tim sendiri. Jelas? Ada yang mau bertanya lagi?
saya Olivia Sasanta. Saya ingin bertanya, manajemen rencana kerja di setiap proyek itu selalu sama? Maksudnya Kayak ininya apa? Iya, tabelnya semua di setiap proyek itu. jawabannya itu tetap sama, tabelnya itu tetap sama, tapi isiannya itu beda, tergantung dari lembaga atau proyek yang kita kerja. Jadi beda-beda, deadline-nya beda, problemnya juga bisa beda-beda, tergantung di lapangan bagaimana. Jelas sih. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gana. Saya ingin bertanya, kalau misalnya proyek itu kena copyright apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Nah, yang kena copyright itu tentunya dilihat dulu dari aspek mananya. Misalnya tuh dalam backsoundnya. Nah, misalnya dalam backsound kita harus mengganti backsoundnya, tergantung dari aspek yang kena copyrightnya. Jadi itu harus ada pembahasan copyright. Saya ingin bertanya, manajerial proyek ini siapa yang membuatnya? Apa pimpinan atau anggota? Yang buat manajerial project itu pembina, tapi disempurnakan sama anggota inti. Cuma yang intinya itu pembina yang buat. Ada yang Perkenalkan, nama saya Muslim Amalia. Jadi ini kan manajemen rencana kerja setiap proyek harus wajib ada atau gimana? Nah, manajerial proyek itu harus dikerjakan sebelum kita terjun ke lapangan. Baik itu pilotnya beda-beda, baik itu proyeknya yang dianggap biasa saja ataupun tidak harus membutuhkan manajerial proyek, itu tetap harus kita buat, wajib dibuat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kan kalau semisal ada problem antar tim itu tetap ditulis, tetap diisi atau tidak? Terima kasih. Kalau antar timnya itu sebenarnya tergantung apakah memang itu merusak rangkaian dari proyek yang kita buat atau tidak. Kalau misalnya dia merusak dan membuat proyek kita itu terhambat, itu bisa ditulis, tapi kalinya tidak menghambat dan bisa diselesaikan, itu bisa tidak ditulis. Ada lagi? Ada yang masih bingung komponen-komponennya? Dari yang mau bertanya? Lama namanya. Oke, perkenalkan, nama saya Ismail. Oke, saya lihat di tabelnya ini di masa kerjanya ada kolom warna merah. Saya tidak mengerti maksudnya. Apa bedanya dengan masa kerja yang lain? Kenapa itu warna merah? Sekian, terima kasih. Kalau merah itu bisa sama harinya. Jadi di waktu yang sama kita bisa selesaikan itu 2 rangkaian. Nah, jadi misalnya ada dua tabel yang merah. Di sini ditulis 5 hari 2.1. Jadi 2 pada tahap kedua ini produksi titik 1
pengambilan gambar jadi bersamaan harinya. Itu kenapa bisa warna merah. Jadi yang lain ini sebenarnya bisa juga bersamaan harinya, tapi ini dikhususkan untuk bersama harinya. Lagi kalau masih jadi ini harus sama. Yang lain itu juga sebenarnya bisa. Yang lain siapa lagi mau bertanya? Ada nih? Oke, kembalikan nih ke moderator. Bisa juga DM. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya serahkan ke Nutelan untuk membacakan kesimpulan materi ini. Oke, baik. Adapun kesimpulan dari materi managerial project yaitu managerial project merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan sebelum kita terjun ke lapangan. Komponennya lebih kompleks. Setelah salah satu manfaatnya yaitu dapat mengoptimalkan kinerja tim kerja karena jadwal telah ditetapkan sebelumnya. Terdiri dari 2 tahapan, produksi dan praproduksi, di mana produksi ada 11 tahap dan praproduksi ada 10 tahap. Untuk terdiri dari pengisian bagian wajib dan bagian opsional. Yang mengisi managerial project bisa diisi oleh semua anggota, tetapi lebih diutamakan kepada kepala project. Managerial project kerangka tabelnya sama saja, tetapi isi yang berbeda tergantung project yang dilaksanakan. Managerial project awalnya dibuat oleh pembina dan dibagikan kepada anggota yang lain. Program untuk managerial project tergantung apakah berimbas ke yang telah dilakukan atau tidak. Kotak merah pada managerial project menunjukkan bahwa masa kerja diisi sama dengan tahapan yang lainnya atau sebelumnya. Sekian kesimpulan dari materi managerial project yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Oke, beri aplaus dulu kepada moderator yang sudah bisa kembali ke tempatnya dan pemateri juga